Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good morning, greeting to all of us, the Honorable Mr. Marna, the audience that present in this space in this morning. Firstly, let us pray the prayer by Mr. Suryani. Suryani, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya untuk mengawal kegiatan ini sedang saya untuk memberi doa secara Islam, yang lain mengikuti yang kemarin juga kadang Allah menyesuaikan seperti Alhamdulillah bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam ajmain. Ya Allah, lancarkan kegiatan kami di pagi ini ya Allah. Sehatkan kami semua yang berada di tempat ini ya Allah. Ya Allah, lancarkan segala urusan kami ya Allah. Menyatakan segala ya Allah. Jauhkan dari segala mara bahaya ya Allah. Menyatakan segala ya Allah. Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, next, let us hear the greeting from Mr. Marna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat. Dengan sehat ini bisa berkumpul di aula ini di Duta Mas. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Amin. Sebelum saya melanjutkan, saya memperkenalkan diri. Saya nama Marna, singkat saja. Kalau dalam aktenya namanya Sumarna. Jadi mudah ingat, jadi Marna. Mau di bahasa Inggris kan nggak sama Dewi? Boleh. Kalau mau ditranslate ya. Jadi biar nyambung. So here I will try to translate what the Mr. say, but I'm not really good in English. But I think you're okay di bahasa. Oke di bahasa. Bahasanya Pak. Kita bisa. Oh iya, udah bisa. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, lanjut saja Pak. Ya, saya memperkenalkan diri, nama Marna, ya, jabatan Kasubdit Gakum, ya, Gakum. Kasubdit Kamsel. Iya, saya tahu namanya, namun pindah ke Gakum ya. Jadi status sesuai dengan CAP saya sudah KPP, tapi belum diizinkan pakai. Sekarang baru pakai komisaris. Untuk staf dari saya Pak Ibtu Kapto yang ada paling kanan, terus Pak Ibtu Adrius, ya, terus Ibda Tri Mariani, ya, ada Pak Krisna, mana Krisna? Ya, Pak Krisna, ada Pak Haji, ya, terus ada Niki, dan ada Debi, dan sebagai operator ada Pak Imam, dan ada PNS kita di belakang saja. Nah, mudah-mudahan ini S3-nya lulus. Ya. Yang pertama dan paling utama, kita harus selalu bersyukur. Ya, bersyukur. Kenapa? Saya dan tim ataupun dari Direktorat Lalu Lintas saat ini ada di Duta Mas, ya, aula Duta Mas. Memang ini merupakan program, ya, di Lantas Polda Kepri yang saat ini dijabat oleh Kombes Pol Tri Yulianto SIK MMSI.
Ini program, ada 2 program. Pertama pos bising, ya, yang kedua pos ngetren. Jadi pos bising ini adalah Polantas bina warga negara asing, ya, asing. Jadi biarpun warga negara sudah terlindungi hukum, tapi Polda Kepri melalui Ditlantas mempunyai program. Jadi biarpun sudah terlindungi hukum, barangkali orang asing yang ada di Pulau Batam khususnya, umumnya di Kepri, pada saat ya menemukan atau kejadian dalam pribadinya masalah pelanggaran atau masalah hukum, bisa kontak person dan bisa disampaikan melalui percepatan laporan. Yang kedua, pos ngetren, yaitu Polantas edukasi pemindahan kepada pesantren. Jadi kepada pesantren. Untuk pesantren kemarin sudah kita laksanakan ya minggu kedua Januari di pesantren Wali Songo Batu Besar, Duta Mas. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa berjalan berkesinambungan terus menerus, kalau sesuai dengan perintah pimpinan 2 minggu sekali. Jadi minggu ngetren, minggu berikutnya pos bising, minggu ngetren, pos bising. Jadi 2 minggu sekali. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mohon maaf kiranya tidak bisa ditinggalkan yang ada di Pulau Batam maupun Pulau Bintan, ada kegiatannya sampai sana. Jadi terima kasih atas mohon maafnya. Kegiatan Kamsel Tipcar Lantas atau unit atau subdit Kamsel itu adalah tentang pembinaan ya sebenarnya kepada ada Polsanak, ada roda 2, roda 4, ada safety riding dan sebagainya. Ya, ada sebagainya. Lah, ini perlu saya sampaikan karena apa? Ini amanah undang-undang. Kalau tidak saya sampaikan, saya yang salah. Ya. Kalau tidak disampaikan, saya yang salah karena sudah tertuang di dalam DIPA. Itu yang perlu disampaikan. Yang selanjutnya saya berterima kasih pada bapak-bapak, ya, ada ibunya enggak? Ya, ibu yang ada di belakang ada ibunya. Ya, atas kehadirannya yang telah meluangkan waktu, ya, menyita waktu dengan banyaknya aktivitas. Ya, saya berterima kasih dengan kerelaan dan kemauan. Dari informasi yang saya terima, jumlah yang ada di Duta Mas ini banyak besar, ya, informasinya teman-teman rekannya yang sepupresi maupun yang lainnya. Program ini adalah tentang penyampaian ETLE, ya, ETLE. Nanti ada narasumber yang menyampaikan nanti, tapi ini adalah ETLE. Kenapa ETLE ini untuk di Kepri, terutama Batam? Jadi tadi saya bisi-bisi dengan Pak Ismet, ya. Nah, jadi sebenarnya kota provinsinya di Tanjung Pinang, tapi kenapa ETLE ada di Batam? Jadi semuanya itu sudah melalui proses, ya, proses. Yang berikutnya nanti akan menggunakan mobil, jadi mobil, ya. ETLE ini saya sampaikan bahwa yang terpasang itu di depan pintu gerbang perumahan Kurnia Jaya, satu. Yang kedua di Masjid Raya, Masjid Agung Batam Center. Yang ketiga di Simpang Pandil atau Batamindo, daerah sana. Jadi baru 3 titik. Itu kamera ETLE-nya 3, tapi kamera ETLE ini didukung dengan kamera analitik. Jadi kamera analitik ada 6, kamera monitornya ada 13. Ya, jadi satu kamera ETLE didukung dengan 6 unit kamera. Jadi ibarat gampangnya itu mendukung. Jadi kalau ada pelanggar dengan kamera di capture foto, jadi kalau dia menyanggah kesalahan itu ada kamera analitik, ada kamera monitor yang mendukung benar salahnya. Itu untuk ETLE.
Jadi untuk etle ini dalam satu hari itu ribuan foto yang tercapture yang masuk ke back office di Telantas, ya bahkan sampai 3.000 dalam satu hari pelanggaran yang ada di Batam yang sekecil ini. Ya, tapi tidak semuanya dikirim kepada pelanggar informasi ini. Karena apa? Perlu penegasan dalam pelanggaran itu. Contohnya yang kan ada yang menggunakan HP pada saat mengemudi, ya itu kan nggak boleh. Memang tangannya ini megang telinga, tapi tidak megang HP. Nah ini juga, itu kamera itu bisa menganalisa. Oh ini nggak perlu dikirim. Jadi kamera itu memfoto, mengcapture itu yang melakukan pelanggaran. Nah, jadi pengendara yang melakukan pelanggaran. Kalau tidak melakukan pelanggaran ya tidak tercapture. Nah itu contohnya safety belt, sabuk keselamatan. Kalau tidak digunakan ya kena foto. Tapi kalau dipakai nggak kena. Ya itu untuk informasi tentang etle. Yang berikutnya setelah mendapatkan capture foto akhirnya dikirimlah kepada pelanggar. Nah, pelanggar akhirnya nanti untuk konfirmasi ke Ditlantas. Konfirmasinya jangka waktu itu 3 hari. Itu di front office. Front office nanti di Ditlantas juga. Setelah ada konfirmasi bahwa itu benar melakukan pelanggaran, baru dilakukan penilangan. Nanti yang bersangkutan akan menyelesaikan pelanggarannya itu dengan jangka waktu 5 hari. Penyelesaiannya bisa secara manual, maksudnya yang bersangkutan bisa hadir ke pengadilan, bisa langsung membayar denda tilang yang ada di yang dilanggar itu kepada petugas bank. Jadi kalau cerita uang, polisi tidak ada hubungannya dengan uang. Jadi kalau penerimaan uang langsung ke bank, PGRI yang ditunjuk oleh undang-undang. Ya. Jadi ada 2 alternatif. Yang ketiga bisa diselesaikan secara online. Jadi bisa website bisa dibuka ya melalui web itu bisa diselesaikan ya melalui online. Jadi sebenarnya sudah ada kemudahan. Cuma pesan saya jangan pernah sekali-sekali untuk melakukan pelanggaran. Ya, karena pelanggarannya apa? Dendanya denda maksimal. Ya maksimal. Jadi kalau tidak, ya contohnya tidak menggunakan sabuk keselamatan, dendanya berapa? 250 Pak. 250. Bukan 750? Itu untuk menggunakan HP. Nah, menggunakan HP lebih mahal lagi, 750. Ya, kalau 1 bulan tiap minggu kena, habislah gaji itu. Ya, itu. Jadi denda maksimal yang diterapkan. Untuk itu saya berpesan dan tolong sampaikan kepada rekan-rekan maupun saudara dan yang lainnya, jangan pernah melanggar peraturan lalu lintas. Jadi setelah itu endingnya apa? Kalau tidak diselesaikan pelanggarannya, itu kendaraan kena blokir. Karena apa? Etle ada hubungannya atau kerjasamanya dengan Disduk, Dinas Kependudukan tentang NIK, nomor induk kependudukan. Jadi kalau kendaraannya BP 100 QQ umpamanya, itu pemilik kendaraannya siapa sudah ketahuan karena ada kerjasama dengan Disduk. Yang kedua, kendaraan ini terdata di Samsat, itu etle ada hubungannya dengan RI, elektronik registrasi identifikasi di Samsat. Ya, jadi itu hitungannya detik aja itu komunikasinya. Nah, yang sekarang sedang dikembangkan, pengemudi kendaraan bermotor itu nanti kalau tercapture punya SIM atau tidak itu ketahuan juga. Nah, ini sedang dikembangkan, tapi sekarang sedang diterapkan di ibu kota, di Jakarta. Karena apa? Karena hubungannya ada dengan Satpas, Satuan Penerbitan Administrasi SIM, ya Satpas. Jadi yang pernah mengajukan atau permohonan SIM itu tersimpan datanya. Nah, tapi kalau pada saat habis masa berlakunya SIM belum diperbaharui atau diperpanjang, itu akan di reject, close.
jadi otomatis. Makanya kalau yang sudah memiliki SIM PIS 1, habis masa berlakunya tidak diperpanjang, mau ngambil lagi nggak bisa karena datanya udah hilang. Makanya ini perlu juga disampaikan karena ini juga banyak yang tidak mengerti. Sayang ya, kalau profesinya sebagai pengemudi memang ruginya besar ya, contohnya bus gitu ya, truk yang dari antar provinsi dari Medan sampai ke Jakarta, kalau habis SIM-nya nggak berlaku atau mati nggak bisa ya. Ini sekedar informasi pembukaan dari saya. Mungkin ada ditanyakan sebelum saya tutup atau nanti saja ya. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua kan bisa di steering atau di dashboard, itu pun bisa masalah kena. Ya, kalau yang terhubung dengan audio, mungkin bisa terhubung dengan radio ya. Yang audio. Yeah. You mean you don't hold the phone, right? Yes, actually we have the accessories, many accessories. So one apabila menggunakan aksesoris menerima handphone, Yeah. gampangnya begitu ya. Yeah. Itu tidak masalah, boleh. That is okay. Karena yang di dalam undang-undang itu adalah ini kegiatan tangan, aktivitas tangan. Karena pengemudi itu kan tangan megang kemudi. Nah, gitu. Jadi itu yang nggak boleh. Kalau pada saat pegang kemudi ternyata dilepas dia pegang HP, ini yang nggak boleh. Tapi kalau menggunakan aksesoris ya apa namanya itu, handset itu masuk, itu nggak apa-apa. Ya, satu itu headset, satu yang kita ada aksesoris yang pegang handphone kan di dashboard, bisa ditempel. Di dashboard, ya dashboard atau kita bisa di steering. Sekarang ada aksesoris seperti itu. Yang ditaruh di depan gitu. Ya, pakai tripod ya, tripod ya. Oke. Itu diperbolehkan. Intinya tangan kita ini tidak langsung eksekusi, melepaskan setir. Itu kalau yang melepaskan setir itu nggak boleh. Itu yang melanggar. Karena mengemudi adalah kita mengendalikan melalui setir tadi. Kendaraan itu bisa benar berjalan itu tadi. Gitu. Jadi kalau menggunakan fasilitas tadi boleh. Itu boleh. Ya. Terus informasi juga seperti mobil ini. Mobil ini kan kalau dilihat kacanya itu di dalamnya siapa kan nggak nampak. Sendiri itu jualan aksesoris film. Nah, jadi aksesoris. Jadi pemilik mobil ini bertanya kepada yang penjual aksesoris, kalau saya pasang kaca film, kalau kena kamera E3 tembus nggak? Kan yang penjualnya nggak bisa jawab. Akhirnya ngubungin saya, ya supaya tahu, dan nanti saya juga sebetulnya saya terbantu dengan komunikasi saya dengan yang menjual aksesoris ini. Aksesoris bisa menyampaikan ke seluruh customer yang untuk itu. Jadi dipraktekkan kita yang pemilik aksesoris tadi sewa mobil dibayar 1 hari berapa, dipasang filmnya yang paling full, paling tinggi berapa, 80 barangkali, dilapis 2 lagi, 2 film lapis 2. Nah, dia sengaja melakukan pelanggaran, hasilnya apa? Kira-kira bisa nggak itu yang di dalam mobil itu terfoto nggak? Ya, hasilnya adalah sama dengan yang tidak pakai film. Jadi terfoto juga, jadi nampak. Ya, masih nampak 2 lapis film. Ya, itu. Ya, jadi sudah dipraktekkan, dan teman saya ini saya sebagai contoh, dan saya berterima kasih gitu, karena dia bisa menyampaikan kepada seluruh customer. Gitu. Jadi apapun alasannya, biarpun sampai 2 film dipasang, tetap tercapture foto tembus. Dan kecilnya apa ya, untuk korek telinga itu apa? Kabel. Nah, itu pegang itu ke telinga, itu terfoto, nampak. For Mr. Dr. Suyono.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Thank you all guys, this Indian people in Butamas. Thank you so much, you very kind to Balai Warga. This Pak Marna, this socialization from electronic traffic law enforcement, because during traffic law use the car. Yang saya hormati Pak Marna, selamat datang Pak di Balai Warga, dan inilah satu-satunya kantor RW Pak. RW agak sulit untuk pengelola lingkungan Taman Butamas. Kepada Bapak Ibu, Pak Idris, Pak Imam, Ibu Tri, dan semua yang hadir pada pagi hari ini, terima kasih telah memberikan sosialisasi kepada Pak Gacing. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami, artinya turut membina dari teman-teman dari warga negara India yang tinggal di Butamas. Yang pertama saya mengenalkan yang hadir pada saat ini adalah Pak RT 03 Bardaya. Beliau adalah salah satu RT 03 yang membidangi tentang IT juga Pak. Jadi kita ada 5 RT, RT 1 kemudian bidang keuangan, RT 2 yaitu Pak John Henry, beliau adalah bagian sarana prasarana, kemudian Pak RT 03 bagian IT yang melingkungi, kemudian RT 04 ada lingkungan, kemudian RT 05 Purnawirawan Pak Rusdianto, beliau ada di bidang humas. Kita terdiri 5 RT, kemudian Pak Ismet adalah koordinator bidang warga negara asing, dan beliau yang mengkomunikasikan warga-warga di sini. Kemudian teman-teman kita dari pihak Polri juga ada di sini, yaitu Pak Boy Herlambang, kemudian Pak Kristambang, kemudian ada Pak Tri yang tapi tinggalnya di Jakarta, beliau Irjen Komjen ada di Boulevard juga, Pak Arif. Kita ada dulu ada Kapolres juga turunnya di sini. Saya rasa itu, tapi penambahan kami saya sampaikan ke Pak Marna bahwa mengenai RT ini mungkin di Butamas ini malah Ibu RW-nya sendiri yang pernah RT sekali 3 sebulan yang lalu, karena tidak pakai SIM-red ya udah, tapi kita membayar melalui sangat simpel sekali Pak, aplikasi, jadi sangat cerdas. Begitu buka aplikasi langsung bisa bayar 250, betul Bu? 250, dan itu sudah ya. Jadi tiba di rumah dia protes sama saya, orang pakai sertifikat tidak, itu elektronik sudah lebih pintar daripada ini, jadi tidak usah diprotes, bayar saja. Dia bilang, kemana bayarnya? Ke kantor polisi. Coba ada aplikasi, ada, buka aplikasi bayar. Ternyata 3 hari bingung, nanti kalau kamu nggak dibayar mobilmu di terdata nanti bayar ini, karena yang bayar juga saya Pak. Jadi terakhir dia buka aplikasi, ternyata sangat simpel sekali. Terima kasih dengan kecanggihan elektronik, kita sangat turut berbangga bahwa polisi sudah menggunakan aplikasi dan teknologi ini yang kita dukung, sehingga tidak merugikan bagi warganya yang membayar dengan sistem. Terima kasih Pak Warna, kita bukan karena bayar, tapi itulah gunanya aplikasi teknologi, memberikan kemudahan bagi warga. Setelah bayar dia agak tenang, sudah bayar, kemudian bisa ke teman-temannya. Kenapa Bu? Dia bilang gitu. Iya, pertama kali Bu RW kena tilang dengan elektronik, dia bilang. Ya wajar, saya bilang, sebagai contoh dia bilang. Jadi teman-teman, oh begitu ya. Nah itu cerita sedikit, tentunya ini mungkin kita ada sekitar 80 sampai 100 Pak warga kita. Mudah-mudahan nanti ini mungkin banyak yang datang. Koordinatornya Pak Dharma ya, sama Pak Bawan, ya Bawan. Kebetulan hampir setiap klaster itu ada penghuninya di sini. Kemudian ini juga ada warga negara dari Eropa mungkin tinggal ini, cuman tidak tersosialisasi dengan ini. Nanti mudah-mudahan kita ada 2 program, bising sama yang dikebut, satu lagi ya Pak, ngetren ya, ngetren ya. Kami sebagai tentu sangat senang kalau ada sosialisasi ini, sehingga kami juga ikut, karena teman-teman ini lingkungan kita memang keluar langsung jalan utama gitu. Saya rasa itu aja, silakan Pak dilanjut apa yang perlu disampaikan. Terima kasih kepada Pak Marla dan seluruh tim, mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Let us hear the presentation from us about the ETL, Electronic Traffic Law Enforcement. Okay, so good morning are from the Traffic Directorate. Actually, all of us is from the Traffic Directorate. We come here, we want to educate the foreigner about the ETL, that's the Electronic Traffic Law Enforcement that are already operated in this Batam city. And what is ETL? Actually, ETL is a camera that operated on the highway. It's to capture an image of every motorist who violate the traffic rules on the road. Like when you pass the camera and then you not use the safety belt, the helm, and when you're using phone, the camera will take the picture of the every motorist, and the picture is gonna be sent to our back office and then operated to our front office too. And next. And then how the ETL works, it's operated by our back office in the police station in Nongsa, if you know. And then it's all, if you violate the traffic rules, a letter will be sent to you, to the address of the owner of the vehicle who violate the traffic rules. And then you can pay for the ticketing fee to our office at the front office. Next. How to check, manage, and pay ETL, that you can, and later we're gonna watch a movie, watching a video about how to pay, to confirm the ETL letter. Next. Thank you. Okay. So maybe we're gonna watch the video about how to confirm if you got the ETL letter. It's through the SMS, and then the number is from the owner of the vehicle. That's already from the data that we keep in our, that's called Samsat. And then you can come to our police station at the Nongsa to pay in our front office. And don't forget to bring your identity card, your driver license, and the data of your vehicle. Okay, maybe that's all from me. Thank you. Tadi tadi bilang cuma 2 kan, yang pay online atau di kantor yang online itu seperti apa? Oh, actually to the online, the SMS is will be sent from us to the number that of the owner of the vehicle. On my name and yeah. Oh, okay. So if you want to check, maybe you can go to our office at Batam Center Samsat. Okay. That's near the Office. Yeah. Tahu dia. Oh yeah, yes, you know, you can come there and then you can ask for the data of your vehicle. Okay. Actually, we have the application, but that's just for our officer, not for the society. Okay, thank you. Internal use only. Yes. Internal use only. So then, I think you can also check in the Samsat that your data is going to be there. Then, but I don't know. Kerjaannya bermasalah tidak bisa nggak gitu? Bisa. Soal pelanggaran bisa. If you have done, you know. You don't realize, but actually you did it. You can see it there. Yeah. Jadi saya tambahkan, nanti akan diblokir. Umpamanya masa berlaku STNK itu bulan Maret habis, tapi pelanggaran nggak diselesaikan, terblokir. Jadi nggak bisa diperpanjang atau tidak bisa dibayar. Your road tax is blocked. Nah itu diblok. Jadi harus menyelesaikan dulu pelanggarannya. Setelah itu buka blokir, gitu. Jadi kendaraannya yang diblokir, diblokir. So be careful in you know, you lend your vehicle to your friends. You have to be very careful. Yeah. That's the important thing. Yeah, important thing. Yeah. Oke, silakan. Ada lagi? Maybe. Ayo silakan. Enough.
Warna dan tim ya, bahwa sekarang terjadi jual beli mobil second dan belum dibalik namakan. Nah ini seperti apa prosesnya? Pasti yang tilang elektronik ini akan dikirimnya ke pemilik tadi kan yang pertama ya, betul Pak ya? Nah berarti nanti sampai dong berarti ke pengeblokan waktu bayar pajak ya? Ya terima kasih begitu Mas. Ya ini untuk pertanyaan Pak Ismet, yaitu tentang kendaraan yang belum balik nama. Ya, jadi mobil saya jual kepada Pak Ismet. Pak Ismet belum balik nama. Kemana surat itu dikirim? Etle kinerjanya itu dengan Samsat ERI, elektronik registrasi identifikasi ke Samsat. Ya, itu untuk data kendaraan. Nah, ada program balik nama tidak bayar. Ya, itu. Itu adalah karena saling mendukung ini antara hukum dengan kewajiban masyarakat pemilik kendaraan. Jadi sekarang balik nama tidak bayar. Ya, jadi silakan aja kalau sudah beli kendaraan ya harus bikin nama sendiri. Ya kan, tapi kalau memang pemilik kendaraan lamanya masih mau menanggung risiko ya monggo. Ya, itu. Ya, jadi intinya itu. Jadi kendaraan harus balik nama. Di dalam SNK juga tertuang di belakang SNK itu 3 bulan terbit dari pengeluaran penerbitan SNK. Apabila sudah berpindah tangan wajib dilakukan balik nama. Ya waktunya 3 bulan. Itu. Oke, silakan yang lain. Terima kasih Pak Warna. Iya, silakan Pak. Yang lain silakan. Jadi memang tadi bagus juga, jangan belum melakukan pelanggaran tapi sudah bertanya bagus, jangan sampai kena. Ya, jangan sampai kena. Ya itu. Betul ya. Jadi pencegahan dulu. Ya harus pencegahan. Jangan kalau sudah represif ya udahlah nggak bisa balik. Beli mobil kan terdaftar nomor pertama. Ya. Di perjalanannya dia ganti nomor HP. Also the address. Oh, kalau nomor HP sebenarnya tidak ada hubungannya dengan etle. Karena yang ada hubungannya adalah pemilik kendaraan. Only your data. Nah, data. Jadi Number is actually Karena link kirim ke HP. Link kirim ke HP kan? Ya, linknya nanti. Kirim ke SMS. oh, ya makanya datanya harus harus baru. Diperbaharui, update data. Ya. Terus juga sekali informasi bahwa pengiriman informasi atau konfirmasi, surat konfirmasi tadi, polisi bekerja sama dengan pihak pos, ya kantor pos. Yang mengantar surat itu bukan polisi tapi kantor pos, Pepos. Ya itu. Can you send the letter? No, but still I did not understand one thing. Yeah, see, first number is we are registered one phone number. Okay, I lost my phone. Okay. I cannot get that number back, so I changed my number. Okay. Ya itu proses itu aja Pak. But I did not register it in Samsat. In Samsat ya. So where the file will go? Where they will send the SMS? Okay. Jadi nanti kan tadi ada disampaikan bahwa link untuk pembayaran nasional itu itu yang dicemaskan. Perbaikan data berarti, perbaharuan data. You have to update your data to Samsat. Jadi ganti nomornya itu tergantung niat. Okay, by the time not update, we have to update. Okay, if before we update, any violation happened, where the fine will go? Kalau saat ini sebelum sempat diupdate udah terjadi katanya, nanti dikirim lewat. Ya itu kan kemungkinan. Ya makanya tadi saya bilang ganti nomornya itu ada niat. Niatnya benar atau niatnya salah. Nah itu aja. Kalau niatnya benar berarti dari pertama mendaftar ganti dia. Nah, iya kan? Nah itu jadi niatnya ada 2 aja. Untuk beberapa kendaraan yang tadi dipertanyakan, apabila itu kendaraannya sudah umurnya atau sudah tua atau yang bisa kita bilang kendaraan tua ya, itu ada di Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2002 itu di PP nomor 64 setiap kendaraan wajib diregistrasikan. Nah, artinya ada beberapa kendaraan yang di sana disebutkan bisa dihapuskan datanya, artinya di scrap tadi. Pasti banyak nih, ini gimana nih statusnya nih kalau udah scrap? Ya kan? BPKB dan STNK-nya gimana statusnya? Nah, di sana kenapa bisa di scrap atau dihapuskan? Satu, kendaraannya sudah tidak bisa beroperasi lagi atau rusak berat. Nah, artinya yang kendaraan yang sudah terjadi kecelakaan misalnya nih udah hancur
udah nggak bisa lagi fisiknya hanya tinggal nomor rangka dan nomor mesin saja seperti itu bisa dihapuskan datanya, artinya ada di peraturan tersebut. Nah itu jelas di situ dituangkan. Yang kedua itu apabila pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi, identifikasi atau perpanjangan setelah 2 tahun masa berlaku STNK, mereka tidak melakukan perpanjangan, itu akan dilakukan penghapusan data. Pernah mendengar bapak-bapak? Memang di Kepri belum, tapi akan terjadi. Ya seperti di Polda Metro itu sudah ada wacana seperti itu. 2 tahun tidak membayar pajak itu akan dilakukan penghapusan. Itu jelas tertuang, peraturannya ada di pasal nomor 64. Nah di sana. Terus tadi ada pergantian kepemilikan. Ya 64 dan 74. 64 itu setiap kendaraan wajib diregistrasikan. Nah tadi ada pertanyaan apabila kepemilikan berganti dan kita mau merubah identitas atau bagaimana prosesnya. Untuk prosesnya, untuk saat ini bapak-bapak ada biaya gratis untuk BBM, namanya biaya balik nama. Itu hanya biayanya saja, bukan berarti pajaknya ya. Pajaknya tetap nih Pak. Nah ini kadang keliru masyarakatnya. Nah BBN-nya itu BBN 2-nya itu gratis untuk prosesnya karena 75% dari pokok pajak. Misalnya pajak bapak 1 juta, 75%-nya berarti 750.000. Nah itu yang dihapuskan. Pajak 1 juta ini tetap dibayarkan. Terkadang masyarakat datang ke Polda sudah dibayarkan, sudah dia proses. Setelah proses keduanya kan disamsat nih, Samsat Batam Center. Di sana, loh kok saya kena bayar lagi? Nah seperti itu. Nah pajaknya BBM 1-nya ini yang wajib dia bayarkan. Yang di belakang itu ada SKPD, surat ketetapan wajib pajaknya. Itu kan ada di situ tertera nih BBM 1, BBM 2-nya, SWD KLLJ-nya. Nah di situ. Nah itu yang menjadi terkadang keliru di masyarakat kalau tidak memahami. Nah bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Kalau bapak-bapak di pertengahan jalan tadi mau pindah alamat, contohnya ke Orchard misalnya, dari Dutamas ke Orchard, semua alurnya di Samsat Batam Center di Gedung Geraha lantai 2 Samsat Batam Center. Bapak-bapak udah tahu tempatnya di mana? Udah tahu ya kan? Terus prosesnya seperti biasa, cek fisik. Setelah cek fisik nanti dibawa semua data-data STNK, BPKB-nya wajib dihadirkan. Kalau bapak-bapak pakainya kitas atau apa di sini? Kitas. Nah, kitasnya juga kita lihat nih, itu ada masa berlaku ya. Nah, kitasnya domisili kan udah nggak bisa ya domisili. Nah, terus kalau ada kekeliruan dan ada sedikit hambatan bisa memakai surat kuasa. Artinya diberikan kuasa kepada orang yang dipercaya seperti itu. Kita tidak, kalau kan sekarang lagi dibumingkan one day service, 1 hari selesai gitu. Kita tidak memberikan kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit kan seperti itu. Nanti kalau ada kendala apa-apa bisa datang ke Samsat Batam Center atau bisa dicatat nomor kita di sini gitu. Kebetulan kita sehari-hari di bagian itu gitu. Barangkali ada pertanyaan lain? Masalah BPKB hilang, bagaimana prosesnya, TSMK hilang, tapi ya kita kan nominasinya ke sini kan ETLE ya, organisasi gitu, mana tahu ini memang berkaitan di data terintegrasi langsung ke ERI seperti itu. Nah, mana tahu ada hambatan selama ini seperti apa, bisa dipertanyakan. Mumpung ada kalian, kita sangat berbangga dan senang sekali dari Direktorat Lalu Lintas bisa memberikan sosialisasi ini. Semoga dapat dipahami dan semoga kami harapkan kepada bapak-bapak yang dari warga negara asing dari India khususnya dapat mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian hindari segala pelanggaran. Gitu ya Bapak ya. Semoga dengan adanya bapak-bapak menjadi representatif atau perwakilan buat rekan-rekan yang lain untuk menyampaikan bahwa ETLE ini pasti akan menjadi sesuatu yang bukan momok sih sebenarnya, tapi dengan integritas ETLE ini bisa menjadi pertahanan atau keamanan untuk bapak-bapak sekalian untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Oke, demikian mungkin dapat dipahami ya Pak ya apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi bapak-bapak yang bisa hadir di sini, Bapak Ketua RW, Bapak Sekretaris. Kami dari Direktorat Lalu Lintas sangat bangga dan bisa senang
hadir di sini. Selanjutnya kita foto bersama. Take a picture. Oke. Oke. Sekali lagi. Komando. Halo. 1, 2, 3. Oke, presisi. Presisi, Pak. Kanan ke kiri. Oke. Oke. Dada kiri Pak, tangan kanan. Kanan ke kiri. Ya. Kanan ke kiri. 1, 2, 3. Oke. Bebas. Yes. Ya. Bebas. Lalu lintas ini. Oh, lalu lintas. Oke. Ya. Oke. Udah, sekarang ganti kita belakang. Gitu. Ayo kita. Iya. Ayo silakan. Poluannya silakan tengah-tengah nih. Ayo Pak, silakan. Ayo. Rendah lagi. Nah, biar nampak. Wait. Oke, kasih komodo. Ini aja lah. Merapat lagi. Ya. Pasti ya. Oke. Ini Pak. 1, 2, 3. Ya, bebas. Ya. Oke, Pak. Oke, presisi. Tangannya, Pak. Ya. Senyum. 1, 2, 3. Ya, komando. Oke. Komando, Pak. 1, 2, 3. Oh, ada yang salah, komandonya sebelah kiri. Ya, kiri. Sorry. Mam. Oke, Pak. Videonya udah oke? Sekali lagi. 1, iya. Oke. Video ya. Oke. Video. Ini video ya. Video. Oke. Ya. Oke. Pesan, Pak. Ya, silakan kasih kesan. Oh, nanti langsung lah. Di foto dulu aja. Iya, di foto dulu. Oke. Oke. Sip. Dokumen. Nah, sini Mas, sini. Nah, ini biar direkam juga, enggak apa-apa. Nah, oke. Spanduknya dia. Lihat, spanduknya pasang di belakang. Direkam nih. Oke, ya, silakan Pak. Terima kasih dari Adley, di Polda Riau, Polda Kantor Riau, yang merupakan suatu kebanggaan tentunya. Hal ini kebetulan tadi bekas tilang sudah saya share di grup India, dan ini menjadi sosialisasi bagi kami. Terima kasih pada warga Taman Utama. Artinya memberikan pengetahuan tentang teknologi bagaimana Adley ini bisa berkembang, tentu merupakan salah satu yang menjadi benteng daripada Polri, sehingga tidak ada lagi yang namanya pungli. Ini merupakan suatu langkah yang tepat bagi citra warga negara asing, bagaimana melihat pelayanan dari Polri ini betul-betul sangat luar biasa. Satu, yang kedua adalah pengetahuan ini merupakan menjadi salah satu kebanggaan bagi kami warga Taman Utama, yang pada hari Minggu ini kebetulan teman-teman dari warga negara asing hadir pada saat ini. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dengan program-program yang lainnya sehingga Polri semakin jaya, semakin baik, khususnya di Polda Kepri. Walaupun dalam suasana hari Minggu ini tentu teman-teman, ibu-ibu dan semua bapak yang merupakan telah meluangkan waktu bagi kami. Terima kasih Pak. Dari tim Pak Ismet, dari semua tim Pak Marna, terima kasih, mengucapkan terima kasih, semoga sukses, sehat selalu. Kita tetap menjadi Polri yang jaya. Amin. Selamat Polri. Selamat. Komando. Ayo. 1, 2, 3 Polri jaya. 1, 2, 3 Polri jaya. Oke. Terima kasih Bapak. Boleh nggak apa-apa. Jadi boleh. Nanti untuk berikutnya barangkali jadwal bisa komunikasi. Mungkin dengan peserta yang berbeda barangkali. Oh iya, nanti kita share. When I have it, I will share with you. Ya, ada video, foto, nanti kita share. Bisa Pak. Berikutnya lagi boleh referensinya kan berapa jadwalkan aja nggak apa-apa. Nanti kita bisa konten persen bisa. Pakai baca barang. Iya. Boleh. Iya. Boleh. Oh ya. Syukriya. Bapak boleh syukriya.
Boleh, Pak. Makasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Syukriya, patuh polis ke लिए Batam पुलिस के लिए शुक्रिया वीडियो pakai bahasa India, pakai bahasa Indonesia. शुक्रिया बातों पुलिस के लिए शुक्रिया Thank you. Moga-moga, Pak. Ya, sun, Pak. Terima kasih. Dengan acara ini ini kan Udah, tinggal ya. Mari, Bapak. Oh ya. I think Pak RW already shared the link now the online payment and everything. Pak RW share you in the group. In the group, yes. Or maybe not everybody in the group. So maybe yes. Then I will share to the. Yeah, you share to your friend, please. He told me that he's sharing. Yeah. There. Okay, so you can see that from there. I believe it's going to be useful. Okay. But the best is don't do any crime, don't do any violation. Yeah. Okay. Follow the rules. Yeah. After group. And also, please convey these messages to your friend, to the other who cannot attend. Yeah. Please. Sure. And if still more question, feel free to call me. I can even ask them to come back. Okay. I got the words already. If let's say a lot of questions that you cannot answer and you want to sit down here one more time, we can arrange it. Please do share the info with those who cannot come today. That would be great. Okay. Again, thank you very much for fulfilling our invitation.